sekaligus sahabat SD saya. Dan yang kami hormati seluruh ibu-ibu kajian perdana ini ya di Kejajar Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua, sehingga pada hari ini, pada siang menjelang sore ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Insya Allah langkah demi langkah Allah catat sebagai amal salih dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Monggo untuk di sini diisi dulu, mungkin nanti untuk yang belakangan. Sini Bu, silakan. Monggo Bu, silakan pindah ke sini nih, bisa 2 sop atau 3 sop lagi. Tinggal aja. Tinggal nanti kamu ke sini lagi. Sehat sedoyong Ibu? Masya Allah. Kita mungkin pernah bertemu ya waktu kajian di Balai Dakwah. Ya Masya Allah, Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan ibu-ibu di sini yang semangatnya luar biasa. Ya, ibu-ibu muda Masya Allah yang masih punya baby diajak pula, Masya Allah ya. Nanti insya Allah anak-anak ini menjadi calon pemimpin-pemimpin yang handal di jihad fisabilillahnya, Masya Allah ya. Semoga anak-anak ini yang hadir di sini menjadi para ahlul Quran, menjadi para penghafal Al-Quran yang bisa meneruskan jihad fisabilillah setelah kita, yang menjadi pemimpin-pemimpin umat Islam, yang kuat imannya, yang kuat Islamnya, yang sehat badannya, dan semoga kelak menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tema hari ini apa ya Bu? Amalan yang terbaik. Apa ya Bu kira-kira amalan yang terbaik? Kalau untuk ibu-ibu amalan yang terbaik kira-kira di rumah apa ya? Mencuci, amalan terbaik. Bikin kopi, amalan terbaik. Ya, banyak sekali yang harus kita lakukan di rumah, dan itu adalah menjadi amalan terbaik, menjadi pahala terbaik daripada berbuat banyak hal kebaikan di luar. Ya, sementara di rumah adalah ladang pahalanya banyak sekali. Dari mulai bangun tidur ya, sampai tidur kembali, yang sudah punya suami adalah ladang pahalanya banyak. Yang belum punya suami, yang masih tinggal sama orang tua, juga ladang pahalanya banyak ya. Dari bangun tidur kita kupas ya, bangun tidur ya, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW ya. Bangun tidur, kemudian bangun miring, duduk dulu ya. Itu adalah
amal soleh. Kenapa? Menghidupkan sunnah Rasul. Kemudian apalagi yang dilakukan setelah bangun tidur? Kemudian baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Amalan soleh lagi karena dituntun oleh Rasulullah SAW. Setelah bangun tidur kemudian Rasulullah biasanya apa? Minum. Ya, minum 3 tegukan. Sunnah Rasul. Ibu dapat pahala enggak? Dapat pahala sunnah. Minum 3 tegukan bismillahirrahmanirrahim. 3 tegukan taruh. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah setelah itu? Kemudian Rasulullah ke kamar mandi. Untuk apa? Untuk berkumur-kumur dan apa Bu namanya? Bersiwak. Kemudian istinsak. Ya Masya Allah, ibu-ibu sudah pandai semua ya. Kemudian istinsak. Karena apa? Di dalam rongga-rongga hidung itu bersemayamlah para jin-jin yang ada di sekitar kita. Ketika tidur mereka tidur di lubang-lubang hidung. Maka harus istinsak. Ya, sedot sampai sampai sini. Ya, kemudian dibuang ke kiri. Ya, itu kebiasaan Rasulullah sebelum berwudu itu, sebelum berwudu. Ya, istinsak dulu. Kemudian baru gosok gigi, kemudian mandi-mandi kalau mau mandi, bersih-bersih, kemudian baru wudu. Itu amalan-amalan sunnah, tetapi jarang sekali orang menghidupkan sunnah-sunnah dari bangun tidur. Ya, Ibu mungkin bisa pindah ke sebelah sini, sebelah lagi. Silakan Bu. Monggo yang di pintu mungkin sebelah, bisa di sini lagi Bu. Silakan. Ibu bisa Mbak. Itu amalan-amalan yang biasa Rasulullah SAW lakukan dari bangun tidur. Amalan terbaik menghidupkan sunnah Rasul. Baru kemudian sholat tahajud. Setelah sholat tahajud kemudian membaca Al-Quran. Ada di surat Al-Muzammil. Bisa dibuka Qurannya Bunda yang bawa Quran. Silahkan yang membawa Quran di surat Al-Muzammil. Surah ke yang 70. Ya, surah ke 73 silakan. Ya, silakan. Monggo. Iya. Sampai ayat ke-7 aja ya. Sudah, ya. Artinya, Mbak. Wahai orang-orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sesungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Masya Allah ya, sudah ada Al-Quran, sudah memberitahukan, Allah sudah menurunkan ayatnya bahwa dibangun tidur, setelah bangun tidur silahkan sholat malam, kata Allah tahajud, setelah tahajud kemudian membaca Al-Quran, karena sesungguhnya di siang hari itu kalian sibuk, kata Allah.
Ya. Jadi sebelum kita lahir Allah sudah tahu banget apa yang akan kita lakukan, bahwa siang itu kita sibuk, maka bacalah Al-Quran di malam hari setelah tahajud. Ya. Apakah itu amal soleh? Iya. Karena apa? Karena kita sudah mengamalkan surat Al-Muzammil. Di samping menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, ya, kita berarti sudah mengamalkan surat Muzammil. Bangun tahajud, kemudian baca Quran. Setelah baca Quran sambil menunggu sholat sunnah fajar, menunggu subuh. Ya. Jangan ketinggalan, karena sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bu, betapa indahnya ya dunia dan seisinya itu, Masya Allah. Betapa kaya rayanya dunia dan seisinya. Kata Rasulullah, sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, luar biasa. Berarti pahala yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah sholat sunnah fajar alias sholat qabliyah subuh. Salat subuh berjamaah. Ya. Setelah salat subuh berjamaah, kemudian masih ada zikir pagi. Ya. Zikir pagi. Ya. Zikir pagi, kemudian ada salat syuruk, isyraq. Ya. Sekarang waktu isyraq jam 5.49 sudah masuk isyraq. Ya. Salat isyraq 2 rakaat tanpa beranjak dari sajadah. Apa pahalanya? Pahalanya seperti haji dan umroh. Masya Allah. Jadi nggak usah jauh-jauh nyari pahala seperti haji dan umroh. Sama pahalanya ketika kita duduk dari mulai subuh ya, sampai syuruk, sampai terbitnya matahari. Kemudian kita melakukan sunnah isyraq 2 rakaat. Ya, sama dengan pahalanya seperti haji dan umroh. Masya Allah. Jadi banyak nggak Bu pahala-pahala amalan-amalan yang terbaik di rumah? Banyak banget. Nggak usah keluar-keluar, tidak usah kemana-mana. Ternyata dari mulai bangun tidur, amalan soleh itu banyak sekali. Itu baru nyampe pagi. Ya. Kemudian dilanjut lagi, ya, dengan duha, ya, dengan sholat duha. Maksimal ya kita di Geria Amanah itu kalau sholat duha 12 rakaat dimaksimalin. Kalau hanya 2 rakaat itu berarti belajarnya anak TK 2 rakaat, anak SD 4 rakaat, ya. 4 rakaat anak SD, SMP naik 6 rakaat, ya. SMA naik menjadi 8 rakaat. Ya, untuk yang kuliah 10 rakaat lah, nak wis kawa ke piro Bu? Apa mau kembali ke TK? Sholat kok cuma 2 rakaat, jengkang-jengking 3 menit selesai. Padahal waktu luang ibu masih panjang. Kita hitung kalau 12 rakaat itu hanya 15 menit Bu. Ibu 15 menit menggunakan waktu hanya 15 menit itu baru mukodimah kalau baca WA. Mukodimah doang ya. Pendahuluan loh sing kiopo yo buka grup, buka IG, buka Facebook. Cuma itu doang, cuma buka-buka. Belum mulai buka chattingan. Itu baru buka IG, buka Facebook, buka TikTok ya. 15 menit itu baru buka-buka. Lihat-lihat status, belum komen-komen belum. Ya. Padahal kalau kita mau salat duha 12 rakaat hanya 15 menit. Betapa kita itu menjadi orang yang merugi. Ya. Wal as innal insana lafi khusr. Betapa kita itu menjadi orang yang merugi kecuali yang melakukan amal soleh. Kata surat wal asri. Yuk. Barangkali tidak percaya, silakan yang mau baca Quran wal asri serta artinya. Monggo Ibu. Ya. Wal asri silakan al asr dibaca beserta artinya. Jadi kita harus tahu apa yang kita kerjakan itu ya sesuai dengan sunnah dan Al-Quran. Kita sholat tahajud, oh iya ya disuruh, ternyata ada di surat Al-Muzammil. Kita suruh baca Al-Quran, oh iya ternyata ada di surat Al-Muzammil suruh baca Quran. Sekarang wal asri coba. Al-asr silakan Bunda yang pengen membaca.
mendapat pahala 10 kebaikan tiap hurufnya. Artinya, Bun? Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Kata Allah, sungguh manusia itu dalam kerugian, menjadi orang yang merugikan apa? Demi masa, demi waktu. Waktunya terbuang sia-sia 15 menit, harusnya bisa 12 rakaat. Ini baru mukodimah, lihat Facebook, lihat IG, lihat TikTok. 15 menit. Ya. Kemudian belum balas-balas chattingan, sampai ternyata dilihat sudah 1 jam di depan handphone. Padahal kalau mau one day one juice, 1 hari 1 jus hanya 1 jam. Itu untuk yang masih agak terbata-bata 1 jam. Yang sudah lancar bisa nyampe setengah jam, 1 jus atau 3/4 jam. Kira-kira kita menjadi orang manusia yang terugi enggak itu? Manusia yang terugi ketika kita membiarkan waktu kita hilang begitu saja. Ya, pegang HP 1 jam tidak terasa. Ya, tiba-tiba 1 jam, padahal kau ingat, ya Allah 1 jam bisa 1 juz. Buka lagi IG, terus ternyata ada barang bagus, terus diikutin, terus di follow, terus ada film-film bagus, film pendek, diikutin terus. 1,5 jam, Allahu Akbar, sudah dapat 2 juz. Ya Bu ya, itu saya pernah mengalami gitu. Masya Allah, kalau ibu-ibu di sini semuanya pastinya tidak dengan bergadget. Ya, gadget pentingnya aja. Ketika HP itu, ketika penting sudah telepon teman, sudah simpan. Ya, disimpan dalam tas baik-baik, tidak melakukan itu. Ya, Masya Allah. Itu betapa kata Allah, demi waktu, bahwa manusia itu dalam kerugian. Ya, yang tidak rugi siapa? Hanya orang-orang yang mengerjakan amal kebaikan, membaca Al-Quran. Jadi kita harus terus, ya, karena majelis ilmu itu sesungguhnya hanya untuk apa? Hanya untuk berbenah diri. Datang ke majelis ilmu itu hanya untuk memperbaiki diri. Majelis ilmu itu untuk menyadarkan diri kita bahwa apa yang kita lakukan sehari-hari di rumah itu amat sangat merugikan kita. 2 jam sudah berlalu, jam duha misalkan jam 9, jam 10, 11 beraktivitas, ada yang ke pasar, ada yang mengajar, ada yang bekerja, ya. Sesungguhnya kita hidup itu adalah menunggu kematian. Sesungguhnya kita hidup menunggu kematian. Di dalam menunggu kematian itu, sesungguhnya hidup kita adalah menunggu waktu sholat. Sambil menunggu waktu sholat, kita bekerja. Sambil menunggu waktu sholat, kita benah-benah rumah. Sambil menunggu waktu sholat, kita mengajar. Sambil menunggu waktu sholat, kita ngomong. Sambil menunggu waktu sholat, kita masak. Dan ketika terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ibu, kira-kira masakannya bagaimana kalau belum matang? Mengkondengan, ya Allah, jangan hurung matang. Ya, ketika lagi jualan, apalagi jualan makanan, ya, warung makan lagi rame-ramenya, karena ini jam makan siang. Ya. Kosek bariki, bar terakhir kiseng melayani terakhir, datang lagi orang, Bu ST, Bu makan, sedih manis, sedih terus ngomong dewek, jawab dewek, sahur dewek. Bulah iki wis selat, kondengen, terus kondengen. Wah iki anu apa? Asah-asah mung paling ngerong gelas.
2 gelas 3 piring, sedela pen ketika sholat, alasannya supaya kita tenang. Jangan wis rampung masak, asa-asa wis beres, dagangan wis mandan sepi, ben tenang. Itu adalah alasan setan yang membisikkan ke dalam telinga dan dada manusia. Kata setan, mengkondengan. Iya, mengkondengan, sedela maneng. Itu yang kita lakukan. Maka kalau kita ingat terus bahwa sesungguhnya hidup ini adalah menunggu waktu sholat, kita harus hafal jam sholat. Duhur jam 11.46. Berarti kalau jam 11.30 kita sudah prepare, sudah ambil air wudhu, sudah siap-siap gelar sajadah, ambil mukena, ganti baju. Jangan sampai habis masak, habis tidur, mau sholat aja bajunya pakai daster bolong. Aja. Bangun tidur dastere bolong, mau sholat dastere bolong, cuma dibalut sama mukena. Allahu Akbar. Menghadap Allah, Bu, menghadap Sang Khalik, menghadap Sang Penguasa dunia ini. Bagaimana kalau kita menghadap bupati? Kita dipanggil sama bupati, mau dikasih duit, mau bagi-bagi duit bupati itu sama bagi-bagi sembako. Satu orang dapat duit 1 juta, ya, sama sembako 1 siklun 1 orang. Ya. Bayangan ibu, apa yang akan ibu lakukan ketika jam 6 dibuka pintu gerbang kabupaten untuk mengambil uang 1 juta dan sembako 1 siklun? Ibu persiapannya dari kapan, Bu? Nginep ibu, karena ibu tahu bakal antri. Nginep dari hari sebelumnya. Misalkan hari Ahad dibaginya, dari hari Sabtu pagi sudah standby, sudah siap-siap karena ibu akan dipanggil Pak Bupati, hanya penyerahannya langsung, maka ibu nyari baju yang paling bagus. Dan tewak-tewok. Wis pokoknya. Sekarang menghadap Allah, Sang Khalik, Sang pemberi rizki. Enggak 1 juta 2 juta Allah memberikan rizki kepada kita. Triliunan, Bu. Dari mulai lahir sampai kita gede seperti ini, triliun. Coba ibu ginjalnya dijual, coba matanya dijual, mahal semuanya. Ya. Coba ibu nggak bisa kentut, ya. Hal sepele, Bu, nggak bisa kentut, bayar, Bu, suntikannya 2 juta. Maka saya ngentut ora apa-apa, munyah-munyah, datut-datut, nggak apa-apa. Karena itu pemberian Allah daripada nggak bisa kentut, nggak bisa BAB, Bu. Bayangin nggak bisa BAB. Kemarin teman saya di rumah sakit habis puluhan juta gara-gara nggak bisa BAB. Maka bersyukur, ya. Bisa BAB, alhamdulillah, ya Allah. Allah memberikan nikmat yang mahal karena kita masih BAB dengan lancar, masih bisa kentut, alhamdulillah. Jangan diambat-ambat ya, Bu, silahkan kalau mau kentut. Kasihan yang lain. Yang penting tidak makan jengkol sama pete. Itu kesukaan saya, Bu, jengkol dan pete. Itu ya, rahmat Allah luar biasa. Maka ketika kita menyia-nyiakan waktu, kata Allah, sungguh kita menjadi orang yang rugi. Manusia itu menjadi orang yang rugi kecuali orang yang melakukan kebaikan, gitu, ya, sambil menunggu waktu sholat. Kemudian kalau mau sunnahnya dihidupkan lagi, ada namanya qailullah, tidur siang, boci siang, Bu, ya. Boci sebelum duhur, mungkin di antara jam 10 sampai jam 11, ya, atau setengah 11 sampai setengah 12 bangun siap-siap untuk berangkat sholat duhur. Sholat duhur itu nggak cuma sholat duhur saja, ada qobliyah, ada ba'diyah. Hidupkan sunnah-sunnahnya. Ya. Qobliyahnya 2, ya, ba'diyahnya 4, ya. Jangan latihan korupsi ya, Bu, ya.
korupsi dengan sholat-sholat sunnah. Padahal Rasulullah menganjurkan kita merasa menjadi umat Nabi Muhammad SAW, tapi tindak tanduk kita tidak mengikuti beliau. Rasulullah mendirikan sholat sunnah qobliyah 2 rakaat. Kalau kita melakukannya di Geria Amanah 4 semuanya. Ada sholat mutlak. Belum kalau ibu sholat di masjid. Ada sholat apa, Bu? Tahiyatul masjid. Jadi banyak sekali yang harus dilakukan untuk menghidupkan sunnah-sunnah. Ya. Kemudian habis sholat duhur untuk mencerdaskan otak, baca lagi Al-Quran. Berapa menit sih baca Al-Quran? Ya. Ibu, kalau kami di Geria Amanah ya, di rumah singgah, di rumah Quran, kita baca kalau habis duhur surat As-Sajadah. Hanya 30 ayat. 30 ayat kalau dibaca lancar itu hanya 7 menit, Bu. 7 menit membaca Quran surat As-Sajadah surah ke-32. Itu hanya 7 menit. Lama-lamanya 10 menit sama berdoa. Habis baca Quran berdoa. Sudah itu mengamalkan di rumah itu, Masya Allah, pahala yang diraih itu banyak banget. Amal soleh. Sudah itu setelah boci ya, bobok siang khairullah, dapat pahala enggak? Dapat, karena itu perintah Rasulullah yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah kadang tidur sebelum duhur, kadang setelah duhur ya. Kalau sebelum duhur mungkin sibuk, Rasulullah tidur setelah duhur. Enggak usah lama-lama, Bu. Begitu ibu tidur siang ya, karena ini menghidupkan sunnah Rasul, ibu tidur siang dari habis duhur sampai mau maghrib. Masya Allah. Asarnya kelewat. Bahkan asarnya bangun jam 5. Ya. Menghidupkan sunnah, akhirnya malah mengakhiri yang wajib. Ya. Jadi minta sama Allah ketika mau tidur, ya Allah, saya menghidupkan sunnah Rasul, saya mau tidur siang. Tolong bangunkan saya. Cuma 1 jam saja saya mau tidur. Atau setengah jam. Kalau tidurnya berkualitas, bangun tidur seperti 3 jam kita tidur. Seperti 5 jam. Kemudian sholat asar. Asar sekarang jam 15.06. Ambu kok apal sih, mu apun dino diapal ke? Wong sak santri nih suruh hafal, masa ambu gak hafal? Tak tanyain satu-satu tiap hari. Asar sekarang jam berapa? Duhur jam berapa? Harus dihafalin, karena sesungguhnya kita menunggu waktu sholat. Duhur asarnya jam 15.06, jam 3:06. Berarti ibu sebelumnya harus sudah prepare ya. Kurang seperempat harus sudah ke kamar mandi. Namanya perempuan ya lama, apalagi sampai mandi-mandi. Setengah jam sebelumnya kita sudah mandi sore. Gosok gigi rapi-rapi semuanya. Jangan lupa, Bu, wangi-wangian. Ibu punya parfum banyak, ada macam-macam disimpan. Ya. Ibu pakai hanya buat kondangan. Kemudian buat kumpul-kumpul sama temen pengajian. Ya. Sama Allah wanginya wangi apa, Bu? Wangi berambang. Allahu Akbar. Ya. Pakai wangi-wangian, karena Allah itu sesungguhnya senang dengan wangi-wangian. Wangi semerbak, sehingga kita sajadahnya diwangi-wangiin, rukunya diwangi-wangiin. Kita ketika sujud syahdu enak sambil menghirup ya, pakai terapi ya. Kemudian asar baca lagi Al-Quran surat Ar-Rahman, supaya Allah selalu memberi kasih sayang. Ar-Rahman cuma sebentar, 15 menit selesai Ar-Rahman. Ar-Rahman dibaca. Kemudian ya, berbenah ya, istirahat sejenak beserta keluarga atau mau makan sore. Ya, karena Rasulullah itu makan, tidak ada makan malam Rasulullah. Rasulullah makan hanya 2 kali. Sunnah Rasul makan hanya 2 kali, pagi dan sore. Bahkan di kesehatan pun makan malam itu tidak baik. Maksimal makan jam 5. Dan hidupkan sunnah Rasul ketika makan menggunakan tangan. Bagaimana cara makan Rasulullah? Rasulullah menggunakan 3 jari ketika makan. Jadi nggak kayak sekop ya, Bu ya.
sekop tuh 5-5-nya masuk. 3 jari saja Rasulullah. Setelah makan apa yang dilakukan Rasulullah, kemudian dijilat. Dijilat dari mulai telunjuk dulu. Telunjuk dijilat. Ya, kemudian yang ini, kemudian baru terakhir yang jempol. Kira-kira ibu membutuhkan tisu dan lain-lain nggak setelah dijilat bersih? Tidak, Bu. Bersih ini. Dengan air liur ini, ya, yang banyak memiliki enzim di sini, ya, sehingga jilatan ini masuk lagi ke dalam perut, ya, yang akan membunuh enzim-enzim bakteri-bakteri yang busuk, ya, itu semuanya ya Allah itu luar biasa. Di ilmu kesehatannya juga masuk, sunnahnya dapat, itu dapat semua. Ketika sendok stainless itu bertemu dengan madu, ya, itu akan merusak seluruh unsur madunya. Maka kalau mau minum madu, pakai sendok plastik. Sendok plastik, jangan pakai sendok stainless, karena akan hilang seluruh unsur vitaminnya. Ya, itu luar biasa. Ya. Kemudian mau menjelang maghrib, ya, kita prepare lagi maghrib sekarang jam 17.36, setengah 7 lebih 6 menit sudah maghrib. Setelah maghrib kita membaca lagi, ada qobliyah, ada ba'diyah, ada sholat mutlak. Silakan dilakukan. Sholat mutlak itu sholat yang tidak ada tujuannya apa-apa kecuali karena untuk Allah Ta'ala. Sholat mutlak qobliyah maghrib. Ba'diyah itu rawatib, sunnah rawatib. Setelah itu kemudian baca Yasin tiap maghrib, ya, baca Yasin. Kemudian Asmaul Husna ditambahkan, apalagi ibu-ibu bisa hafal Asmaul Husna luar biasa. Ya, kata Allah di dalam surat Al-A'raf, dan mintalah kepadaku dengan menyebut Asmaul Husna. Coba bisa dibaca surat Al-A'raf ayat 180. Surat Al-A'raf ayat 180. Surah yang ke-7. Surah yang ke-7 surah Al-A'raf. Ayat 180. Silakan, ada yang membaca, silakan bersedekah. 1 huruf 10 kebaikan, ini ada ratusan huruf di dalam surat Al-A'raf. Iya, 180. Badarul yulhidu sama artinya. Kata Allah di surat Al-A'raf, dan mintalah kepadaku dengan membaca Asmaul Husna. Jadi berdoa itu jangan, ya Allah aku minta duitnya yang banyak ya Allah. Gak sopan lah, Bu. Sopan sedikit, kata Allah, ayo sebut namaku, sebut Asmaul Husna, nama-nama terbaikku, kata Allah. Kalau mau minta, mau berdoa, mintalah kepadaku, kata Allah, dengan menyebut Asmaul Husna. Ketika kita minta duit, ya Allah ya Razzaq, ya, yang maha pemberi rizki, ya Ghani ya Mughni, ya. Kalau nggak bisa Asmaul Husnanya yang bahasa Indonesia, yang ketika kita meminta rizki, ya Allah yang maha pemberi rizki, ya Allah yang memberi kekayaan. Ibu pingin kaya, bisa minta, kata Allah, ya Allah yang memberi kekayaan, ya Allah yang maha kaya, ya. Semua doa akan Allah kabulkan. Kata Allah di surat Al-Ahzab ayat 56.
semua doa akan Allah kabulkan. Ya. Tetapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Surat Al-Ahzab nanti ya, Ambu akan selalu buka Quran ya karena rujukannya dari Al-Quran. Ya. Surah yang ke-33 ayat 56 ya, Dok. Bukan ya? Etro ya. 59. Oh 59, 59 mohon maaf. Ayat 59. Oh bukan. Bukan. Iya, 59 ya? Oh ya udah. Coba dibaca. Al-Ahzab. Surah ke-33. Iya. Bukan, mohon maaf. Bukan Al-Ahzab ayat. Mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad. Surat Al-Baqarah, Mbak, maaf. Ya Allah, ya Rabb, mohon dimaafkan. Al-Baqarah ayat 56. Aduh, saya kok agak ngeblank. Bukan 59. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah akan mengabulkan seluruh doa-doanya. Ya. Mohon maaf ya Allah, saya Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi Allah akan mengabulkan seluruh doa-doa kita, ya. Seluruh doa-doa kita ketika kita berdoa. Ya. Mohon maaf ini jadi PR, saya kok jadi ngeblank. Ya, ini ada kalanya setan itu mengganggu kita. Ya. Insyaallah ya Allah ya Rabb. Bukan. Ya. Jadi Masya Allah. Ada yang ingat barangkali? Saya pernah memberikan ini. Saya kok ngeblank ya, lupa. Ya. Allah akan mengabulkan seluruh doa-doanya. Coba dibaca artinya. Ya, betul. Surah apa itu, Bu? Itu Al-Baqarah. Iya, surat Al-Baqarah ya. Masya Allah. Iya. Ya silakan Bu dibaca. Mohon maaf. Ya 186 Al-Baqarah. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. ya. Itu surat Al-Baqarah 186. Mohon maaf. Allah akan mengabulkan seluruh doa dan permintaan kita, kata Allah. Ya. Allah sendiri yang mengatakan bahwa kita kalau berdoa pasti Allah kabulkan. Kenapa doa kita kok belum dikabulkan? Berarti syarat dan ketentuannya belum dapat.
belum masuk. Syarat dan ketentuannya apa? Kata Allah, penuhi dulu perintahku. Perintahnya Allah ngapain? Ya tadi Bu, dihidupkan sunnah-sunnahnya. Ya. Salatnya tepat waktu, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat, yaitu orang yang lalai kepada salatnya. Jangan sampai nanti dulu mengkosek tanggung segala macam. Ya. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat. Maka mari kita memperbaiki diri dengan mendatangi majelis ilmu. Kita belajar bersama-sama, ya, saling nasihat menasehati dengan kesabaran, dengan kebenaran, supaya kita tidak menjadi orang yang merugi. Setelah amalan maghrib, ya, kemudian dzikir petang. Jadi dzikir petang itu sebaiknya dibaca sewaktu maghrib di sanding kala. Jadi sanding kala itu adalah waktu pergantiannya makhluk-makhluk yang tidak tampak. Ya. Kenapa orang tua mengatakan ojo metu nele sanding holo? Ya. Bahkan di guru kami Ustadz Faizar, ya, Peruqyah Indonesia, ya, beliau membuat film tentang sanding kala. Ada filmnya sanding kala, ya. Ternyata Masya Allah, ya, kalau tahu ilmu-ilmu pergoiban kayak gitu luar biasa. Ternyata jin itu keluar itu di waktu sanding kala. Maka kata Rasulullah di dalam hadisnya, ketika sanding kala itu antara fajar itu, antara maghrib itu, maka tutuplah pintu-pintunya, jendelanya ditutup, bejana-bejananya ditutup, makanannya ditutup. Kenapa? Jadi mungkin ibu pernah lihat film-film yang kayak zombie banyak kayak gitu, ya. Jadi jin itu seperti itu, Bu. Ya. Jadi keluar brul, seanak beranak, seanak putu, cucu semuanya berlarian. Karena waktu matahari sudah terbenam, ya. Sudah terbenam. Karena kalau sudah sedikit aja ada celah terang, jin itu takut. Jin itu takut. Jin itu senang dengan kegelapan, senang di tempat-tempat yang bau, senang di tempat-tempat yang lembab, senang di tempat-tempat yang tidak nyaman. Ya. Maka itu maghrib ditutup semua jendela, ditutup semua pintu. Ya. Jangan ada celah. Kenapa anak-anak nggak boleh, kata orang tua dulu ya Bu, ya? Ojo metu sanding kolo. Kemudian baju-baju yang masih di luar itu segera dimasukkan. Ya, karena bisa ketempelan kalau kata orang tua dulu, ya. Dan ternyata memang iya. Kenapa? Mereka berlari itu kan bisa nyamber baju, bisa nempel di baju, bisa umpetan. Apalagi adzan. Ketika adzan maghrib, itu jin itu berkeliaran lari. Karena apa? Aduh, dengar adzan kan, mereka adzan di sana, di sini semuanya di adzan. Ya, berlari ke kamar mandi. Terutama di WC dia umpetan. Ya. WC itu adalah tempat paling nyaman untuk dunia perjinan. Tempat yang paling nyaman itu WC. Maka ada doanya ketika masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubais. Dari jin perempuan dan jin laki-laki, ya. Bahkan anak beranak semuanya ada di situ. Karena jin beranak itu enggak 1-2 kayak manusia. Jin itu beranak bisa ratusan, bisa puluhan sekali beranak. Ngelewi kucing, ya. Kucing cari mana kucing, kucing anak bakal bro 5-7. Tapi kalau jin itu enggak, banyak sekali. Maka itu lagi jin itu berkeliaran. Ya. Di dunia sains, ya, itu juga sama. Ya. Jadi sekarang di Jepang itu ada alat untuk pendeteksi jin. Keren kan? Jin itu bisa terdeteksi di bawah 10 Hz. Ya, ada pendeteksi jin di Jepang itu sudah canggih banget.
Jadi tahu jin itu bersemayamnya di mana, ketahuan. Pendeteksi jin. Maka ketika kita sudah, padahal itu hadis sudah diturunkan oleh Rasulullah SAW, ya, orang-orang Jepang itu memakai dunia, pakai dunia keilmiahannya, ya, keilmuannya, pakai duniawi banget. Ternyata jin-jin itu kalau begitu terbit, terbenam matahari berhamburan kemana-mana. Maka jangan sampai tabrakan sama manusia, ya. Jangan sampai tabrakan sama manusia. Karena apa? Sesek di dunia ini, ya, dengan jin. Kalau pas maghrib maka jangan keluar ketika sanding kala, ya. Jadi orang tua dulu tidak bisa menjelaskan kena ngopo sih nak sanding kala ora oleh metu. Ojo ki sanding kala, gak ada alasannya. Maka kita yang zaman now masih selalu nentang, ya. Opo sih sanding kala. Ternyata memang luar biasa, ya. Tidak bisa menjelaskan, ternyata lagi berhamburannya jin di seluruh muka bumi. Ya, maka itu yang harus dilakukan adalah surat Yasin, ya. Yasin minta perlindungan kepada Allah, penguasa sang Khalik, ya. Kemudian menjelang Isanya jam 18.51. Jadi ibu kalau bisa jangan beranjak kemana-mana dari maghrib, ya. Karena hanya sedikit waktu, 1 jam kurang, ya. 1 jam kurang untuk selisih dari maghrib ke Isya, ya. Dikir petang dibaca, kemudian sudah tahu dengar adzan, kemudian qobliyah Isya berjamaah, ya, sunnah ba'diyah Isya. Setelah itu apa? Baca surat Al-Mulk, karena kita menjelang tidur, ya. Disunnahkan oleh Rasulullah SAW ketika kita mau tidur, ya, membaca surat Al-Mulk, Tabarok, ya. Surat Tabarok dibaca habis Isya. Kemudian jangan lupa sholat taubat. Sholat taubat, ya. Kita mungkin tidak sengaja, kita tidak paham, tidak lupa nyong nang omah bendina, nyong si dosane apa. Ibu suka, ya, kalau lagi terjadi sesuatu, nyong ke dosane apa, dosa apa yang aku perbuat. Ibu kadang nggak paham, ibu membuat dosa, ya. Itu dosa yang tidak disengaja, kan nggak ingat, nggak paham. Dosanya nyongke opo. Terus ketika minta maaf sama orang tua, "Mak, Bu, ngapunten nggih, pilih enten kelepatane kula." Lah kok pilih? Pilih itu berarti kan barangkali. Mbok menawa bisa iya, bisa enggak. Padahal manusia itu pasti berbuat salah dan dosa. Sekarang yang masih tinggal sama orang tua, orang tuanya nyuruh, "Nak, kilo tolong, mae tolong disapok nih." Lah, hanya berkata bayangin lah, 5 ya, kosek mak. Padahal kata Al-Quran berkata saja sudah nggak boleh. Kosek mak, Masya Allah. Apalagi yang punya suami adalah pintu surganya, kunci surganya di suami. Mak, gawe kopi sedul. Kono ngen lipa wong kopi nang kono, termos nang kono, gulone nang kono, kopine mbok gawe dewek sing ngapa wong nyong lagi repot. Allahu Akbar. Kayak gitu ibu merasa tidak punya dosa. Nyong si dosane apa ya, Pak? Aduh. Enggane malaikat Raqib dan Atid memperlihatkan catatan kita. Ibu akan malu sendiri, ya Allah, tenengke gawe kopi ora kelem catet karo malaikat Atid. Konya poni angel catet karo malaikat Atid. Priyoge jajal Bu, itu hanya hal sepele bagi ibu.
Tapi ibu ngomongnya, nyong dosane apa ya Pak? Nyong dosane nopo nggih Mak? Kula nyuwun ngapunten mbok pilih enten kelepatan. Rumangsamu mbok enten kelepatan yo kelepatane pirang-pirang. Ya, kelepatane pirang-pirang. Ya. Kemudian sholat taubat. Karena kita tidak tahu ketika mau tidur ini adalah tidur yang terakhir atau bisa lanjut. Barangkali ini adalah tidur yang terakhir. Dan jangan lupa selalu minta maaf sama suami, sama ibu ketika mau tidur. Ngapunten, kulo pastinya banyak kesalahan. Mas, Bapak, ya, maafin istrimu ini belum bisa menjadi istri yang baik, melayani dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ya. Sudah, sholat taubat, minta ampunan sama Allah, itu baru 1 hari ya Bu ya, minta ampunan sama Allah per hari. Kemudian baru kalau ibu tidak yakin dengan bangun ibu, jangan lupa sholat witir 3 rakaat. Ya, karena ini Rasulullah ya membiarkan ketika Sayyidina Umar dengan sholat witir setelah Isya. Maka ini akan menjadi sunnah Rasul. Karena tidak Rasulullah ya membiarkan Umar membawa sahabat-sahabatnya untuk sholat witir. Ditakutkan tidak bisa bangun untuk sholat witir. Ya, lebih baik menjaga supaya kita terjaga sholat witirnya, maka sholat witirnya setelah Isya. Itu baru kehidupan sehari-hari untuk mencari amal yang terbaik di rumah. Ya, mencari amal pahala yang terbaik di rumah. Belum kemana-mana Bu, baru di rumah ya. Cuma sholat, baca Quran, ya, beres-beres rumah. Itu kehidupan dari bangun tidur sampai tidur kembali. Maka jangan jadi manusia yang rugi. Itu nanti bisa dicatat ya. Jadi kalau saya punya buku catatan, anak-anak di Geria Amanah punya buku catatan dari bangun tidur sampai tidur kembali selama 40 hari. 40 hari nanti kita insya Allah mungkin pekan depan kita bawakan ininya ya untuk ngelis. Jadi 40 hari bersama Allah, mencari cinta Allah. Itu jangan sampai ketinggalan. Ibu bisa checklist nanti, ya Allah ternyata aku banyak ibadahnya atau banyak HP-nannya. Banyak ibadah atau banyak HP. Bisa dilihat dari checklist. Mungkin selama ini ibu merasa nyong wis ngaji sejus sehari. Ya, sudah sunah-sunah rawatib dilakukan. Kemudian sudah berbuat baik sama orang tua, membantu orang tua. Ya, kemudian sudah ngurus anak. Tapi ternyata bisa jadi sia-sia semuanya. Kalau orang tua nggak ridho sama hidup kita. Kalau suami tidak ridho sama hidup kita, mau bagaimana Bu? Ya, suami nggak ridho sama kita, orang tua nggak ridho sama kita, ya, naudzubillahi min dzalik. Maka minta ridhonya. Setiap apapun minta ridho orang tua. Jadi cemberut. Minta ridho orang tua. Ya. Dan ridho itu harus diikrarkan. Minta ridho itu harus diikrarkan Bu ya. Karena Muslim Islam itu penuh dengan ikrar. Ibu menikah pakai ikrar tidak? Pakai. Sebelum menikah ibu kalau berdua-duaan hukumnya apa Bu? Haram. Tapi ketika ada ikrar, saya terima nikahnya. Dan harus cetok kan Bu? Ngerendet aja nggak boleh. Ya, harus saya terima nikahnya, sudah halal. Sekarang ibu mungkin ada non muslim, nggak tahu rusak ya, ada non muslim pengen masuk Islam ya, pengen masuk Islam tapi tidak syahadat.
non muslim itu ikut kajian, memakai jilbab, kemudian sholat di masjid. Kira-kira pahalanya diterima enggak? Enggak, karena enggak syahadat. Ya. Jadi diawali dengan ikrar, maka ketika minta ridho orang tua, ridho suami, ikrarkan. Mak, ya Pak, sing ridho nggih kalih kula. Yo nyong tak ridho kalih kowe. Yo ridho. Ya, itu harus diikrarkan, minta ikrar ya sama orang tua. Ya. Sekian yang bisa Ambu sampaikan, semoga ya, bermanfaat ilmunya, kita belajar bersama. Ada benarnya itu datangnya dari Allah, ada salahnya itu pastinya datangnya dari Ambu sendiri. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.